Halo saudara, apa kabar? Hati-hati, jangan copot masker sembarangan. Terus dipakai ya, saudara, agar tidak tertular COVID. Saudara, ada satu ayat yang sangat menarik untuk direnungkan. Sederhana sekali bunyinya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Memang pertanyaan utama adalah, yang besar padaku berbeda dengan yang besar pada saudara. Perkara kecil yang ada pada saya berbeda dengan perkara kecil yang ada pada saudara. Jadi, mana perkara kecil saudara, mana perkara kecil saya, kita berbeda-beda. Mana perkara besar saudara, mana perkara besar saya, itu berbeda-beda. Nah, bagi saya, untuk apa memusingkan hal itu? Karena buat saya poinnya adalah ada tanggung jawab saudara, ada tanggung jawab saya. Kita semua masing-masing punya tanggung jawabnya. Ada tanggung jawab ayah, ada tanggung jawab ibu, ada tanggung jawab anak, ada tanggung jawab orang tua. Masing-masing punya tanggung jawabnya. Dan yang masalah adalah kalau kita kemudian tidak mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing. Bahkan sebuah tanggung jawab yang kecil. Ya, sekali lagi, yang mana kecil itu? Ya memang beda-beda, tapi bagi saya misalkan tanggung jawab kecil adalah ngunci pintu rumah. Itu tanggung jawab yang kecil. Masa serumah nggak ada yang berpikir bahwa harus ngecek pintu rumah? Kan aneh, begitu kan? Apalagi misalkan tanggung jawab yang kecil, masak nasi, buat saya ya tanggung jawab yang kecil. Masa serumah nggak ada yang mau masak nasi, kan aneh, dan seterusnya. Artinya saudara tahu kok, ada hal yang minimal saudara bisa kerjakan. Setidaknya saudara bisa kerjakan. Tapi kalau saudara juga nggak mau, aneh gitu. Dan itu akan menjadi sumber persoalan. Artinya kita pun juga paham bahwa kalau kita tidak mau mengerjakan hal yang kecil-kecil itu, tiba saatnya ada persoalan besar, kita pasti juga akan angkat tangan. Dan dengan mudah kita mengatakan, ya itu bukan urusanku, itu bukan tanggung jawabku, itu bukan yang kewajibanku dan lain sebagainya. Maka hancurlah kehidupan ini. Kalau setiap orang yang kecil-kecil saja cuci tangan, yang kecil-kecil saja nggak mau urus. Contoh hal kecil dalam hal kebersamaan. Setidaknya ketika ada WA ngasih respon, kayak sekedar kasih jempol, sekedar ngomong oke, sekedar ngomong sip, sekedar ngomong bagus dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang 1000 alasan untuk tutup mulut, tidak merespon apa-apa. Ya sibuk lah, ya inilah. Sampai akhirnya tiba waktunya dia harus mengerjakan itu, dia nggak bisa kerjakan. Kenapa? Ya karena dia nggak merespon, dia nggak peduli dan seterusnya. Ada tanggung jawab minimal seorang penatua, ada tanggung jawab minimal seorang anggota jemaat, ada tanggung jawab minimal hamba Tuhan sebagai pendeta dan seterusnya. Kalau yang kecil-kecil itu saja kita sudah kerjakan, bagus. Pasti bagus. Karena sekali lagi saudara, sebetulnya perkara dalam kehidupan kita ini sangat banyak. Tapi kalau kita nggak selesaikan yang kecil-kecil ini, maka ya seperti kebalikannya peribahasa kan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah begitu juga sebaliknya, sedikit-sedikit nggak dikerjakan pun juga lama-lama menjadi bukit. Semuanya kalau hal kecil itu kita biarkan, kita abaikan, maka dia akan menumpuk dan saatnya nanti menjadi sumber persoalan yang serius. Mari saudara, kita kerjakan dulu yang kecil-kecil, ya kan? Kalau itu sudah selesai, nanti meningkat yang sedang, akhirnya yang besar, yang lebih sulit, dan itu pasti mampu kita kerjakan. Dan kalau itu semua sudah selesai, maka kehidupan akan menjadi lebih baik. Ya, ayo saudara, kerjakanlah hal-hal yang kecil-kecil yang ada di sekitar saudara, yang memang minimal menjadi tanggung jawab saudara. Jangan diabaikan, karena itu akan menambah persoalan di kemudian hari. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi, masih dalam renungan emas, esok masih ada solusi.